Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, pada video kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya di naskah yang sama seperti video saya sebelumnya. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang naskah yang berjudul Al-Miftah, yang merupakan syarah dari Bahjatul Ulum. Kali ini saya akan melanjutkan dengan isian yang sama, yaitu tentang tauhid, tapi dengan judul kitab yang berbeda. Judulnya saya menemukan di bagian kolofon atau bagian belakang dari kitab ini, yang bagian kedua. Judulnya adalah, saya akan tunjukkan kepada Sobat Klasik nanti agar bisa diketahui ya, bahwa melihat judul itu tidak harus di depan tapi juga ada di belakang. Nah, di paling belakang ini saya beri tanda, memang di paling belakang itu menunjukkan identitas bahwa naskah ini mempunyai judul yaitu Kitab Tilmisani. Nah, itu nama ilmu tauhid yang tertuang dalam naskah ini. Selain kitab Al-Miftah, judul yang kedua adalah Tilmisani. Nah, itu judulnya. Kalau mengenai identitas tahunnya saya tidak menemukan, Sobat Klasik. Hanya di bagian akhir, selain penutup dan juga sholawat Nabi, diselipkan nama judul kitabnya saja tanpa ada tahunnya. Mengenai isinya, kajian tauhid yang tertuang di dalam naskah ini yang minggu lalu adalah kitab Al-Miftah, yang minggu sekarang adalah berjudul Tilmisani, di mana kitab Tilmisani itu merupakan kitab syarah dari kitab Durrah, atau beberapa orang mengenalnya dengan kitab Ummul Barohen, seperti itu. Nah, selain kitab Bahjatul Ulum, Al-Miftah, bahwa kitab tauhid yang pernah populer menjadi kajian para pelajar, para santri di Indonesia atau di Nusantara, yaitu kitab Durrah, di mana kitab Durrah atau kitab Ummul Barohen merupakan kitab karangan dari Syekh Imam Sanusi, dan kitab Tilmisani ini merupakan syarah dari kitab tersebut. Nah, lalu kemudian siapa pengerang atau penulis dari kitab Tilmisani yang merupakan syarah dari kitabnya As-Sanusi tadi? Bahwa kitab Tilmisani dikarang oleh, di sini disebutkan di bagian depan, dikarang Tilmisani sendiri itu merupakan sebenarnya bukan sebutan kitab ya, sebutan kitab yang disandarkan kepada sebutan nama pengarang, yang nama pengarang itu nama aslinya bukan Tilmisani, tapi Tilmisani merupakan suatu daerah di mana orang tersebut berasal. Ya, bahwa kitab Tilmisani dikarang oleh seorang ulama dari daerah Tilmisan yang bernama Abu Amr Ibrahim. Banyak ya pada masa dulu itu kitab syarah, kitab yang merupakan keterangan dari kitab yang lain itu dilakukan pensyarahan lagi atau diberikan keterangan lagi, dan itu menjadi suatu suatu fenomena yang memang nyata, bahwa kitab yang berkembang pada era dulu yang ada dalam naskah-naskah kuno yang bisa kita akses, bisa saya akses dalam naskah-naskah kuno ini, itu banyak ditemukan kitab keterangan dari kitab keterangan seperti itu. Nah, dan itu tidak ditemukan di era sekarang, dan itu yang menjadi suatu tradisi yang hilang ya. Di kitab-kitab sekarang itu tidak banyak bahwa ada kitab terbitan baru yang merupakan keterangan atau tafsiran dari kitab keterangan juga, atau kitab tafsir juga. Nah, itu yang hilang dari masa dulu, yang ada di dalam masa sekarang itu sudah tidak ada. Nah, saya sebut kenapa kok pada masa dulu itu familiar atau menjadi suatu kebiasaan terjadinya pensyarahan terhadap kitab syarah ya, karena memang ini dari penelusuran saya ya, dari naskah-naskah kuno yang saya miliki,
saya banyak menemukan, terutama kitab tauhid, banyak menemukan naskah-naskah yang isinya itu memang keterangan dari kitab keterangan atau syarah dari kitab syarah, seperti itu. Kalau bahasa pesantrennya kan kitab syarah ya, atau hasyiah juga bisa. Dan itu banyak sekali, seperti kitab kemarin Al-Miftah, Tilmisani, lalu ada Bahjatul Ulum dan seterusnya. Itu salah satu di antara yang sering ditemukan, yang sering saya temukan tentang kitab tauhid di dalam naskah-naskah kuno. Nah, masuk ke isinya. Isi dari kitab tauhid yang ada di hadapan saya ini, isinya tidak terlepas dari keimanan. Karena kitab Durrah atau kitab Imam Sanusi ya, kitab Sanusi ya, banyak orang memahaminya selain kitab Ummul Barohin, juga banyak yang memahami bahwa kitab itu judulnya kitab Sanusi, tapi ada nama lain juga, kitab Durrah, tapi tidak terlalu familiar nama kitab Durrah itu. Nah, isinya sebenarnya hampir sama sebenarnya antara kitab Tilmisani ini dengan kitab yang disyarahi atau kitab Durrah atau Ummul Barohin itu. Akan tetapi ada beberapa hal memang tambahan, keterangan-keterangan tambahan yang menurut saya kitab Tilmisani ini lebih lengkap, karena Syekh Imam Umar bin Ibrahim tersebut memberikan penjelasan itu setiap kata atau paling banyak 3 kata itu diberikan penjelasan, sehingga tidak harus satu kalimat baru diberikan keterangan atau penjelasan, tapi bentuknya beliau adalah kata per kata, seperti itu penjelasannya. Nah, beberapa hal yang dijelaskan yang berkaitan dengan keimanan itu mengenai zat Allah. Nah, berbicara mengenai zat Allah, bahwa kitab Tilmisah ini sangat detail dan juga memberikan penekanan bahwa mempercayai terhadap zat Allah, lalu kemudian yang mana nanti mempunyai suatu sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, bahwa bisa mempercayai terhadap hal tersebut itu mengistilahkan dengan sifat tasdik, di mana tasdik itu percaya. Seseorang yang mempunyai keyakinan saja terhadap bahwa memang Allah itu punya zat dan zatnya itu tidak menyamai dengan zat-zat yang lain. Nah, mempunyai rasa percaya dalam hatinya itu bisa, menurut Syekh Ibrahim At-Tilmisani ini, bahwa itu sudah merupakan suatu bentuk keimanan ya. Berbeda kan di beberapa kitab tauhid yang lain bahwa tasdik itu tidak penting. Ada yang mengatakan keimanan hanya tasdik saja atau percaya dalam hatinya itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana mewujudkan kepercayaannya itu dalam bentuk perbuatan atau sikap, seperti itu. Nah, kalau di kitab Syekh Ibrahim At-Tilmisani ini menekankan bahwa pertama yang harus dilakukan atau orang yang beriman kepada atau beragama Islam, beriman kepada Allah, yang pertama dilakukan adalah bagaimana menanamkan rasa percaya atau keimanan tersebut di dalam hatinya. Baru setelah itu terwujudlah dalam bentuk perbuatan, laku, sikap, dan seterusnya. Nah, beliau juga memberikan contoh mengenai sifat mempercayai dari zat Allah itu sendiri, bahwa bentuk setelah tasdik tadi adalah perbuatan, di mana itu bisa terwujud dalam makna yang tertuang ketika melakukan sholat. Perbuatan ketika orang tersebut sudah mulai atau memperlakukan keimanannya itu dalam bentuk laku sholat, lalu juga yang dimana dalam sholat itu ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud. Nah, menurut Ibrahim Tilmisani bahwa itu merupakan wujud bagaimana dia mempercayai terhadap zat Allah itu sendiri. Dan itu awalan ketika membahas mengenai kitab ini, Syekh Ibrahim Tilmisani berbicara mengenai tadi, memberikan posisi awal dulu, bahwa sebelum berbicara lebih jauh mengenai zat, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, beliau memberikan penekanan terhadap sifat atau keimanan yang berbentuk tasdik tadi itu. Nah,
setelah berbicara mengenai tasdik, menjelaskan tentang tasdik, Syekh Ibrahim Tilmisani berbicara mengenai pembagian dari sifat zat Allah tadi itu, bahwa ada sifat yang dibagi menjadi ada sifat ma'ani, maknawiyah, lalu sifat salbiyah. Nah, itu sebenarnya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab yang disyarahi, yaitu kitab Durrah atau Ummul Barohain tersebut. Nah, akan tetapi bedanya keterangannya itu lebih jelas karena sering memberikan contoh-contoh bahwa tidak hanya berbicara mengenai teoritik bagaimana zat Allah, sifat Allah itu tidak ada yang menyamai, dan juga zat Allah itu ya Tuhan itu mempunyai zat dan zatnya itu tidak sama dengan zat yang lain seperti itu. Dan itu menjadikan menurut saya sisi keunggulan ya, karena di kitab-kitab tauhid yang lain tuh banyak yang lebih ke arah teoritik yang sangat sulit dipahami karena berbicara mengenai Tuhan ya, mengenai melakukan logika terhadap Tuhan itu kan sangat sulit, dan ketika itu hanya berbentuk teoritik, penjelasan secara definitif itu sangat sulit untuk dicerna oleh para pelajar atau santri ketika membaca naskah kitab tauhid tersebut. Tapi kitab Tilmisani ini meskipun secara teoritik sama dengan kitab tauhid yang lain, akan tetapi contoh atau bentuk bagaimana mewujudkan keimanan, memahami tentang sifat wajib, lalu wujud dari bagaimana keimanan terhadap sifat wajib Allah itu seperti apa, dan itu diberikan contoh-contohnya, dan itu dilakukan oleh Syekh Ibrahim Tilmisani hingga akhir dalam pembahasannya. Beliau konsisten bentuk penjelasannya seperti itu, dan ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana bahwa pada masa dulu orang belajar ilmu tauhid itu beragam ya, kitab yang digunakan itu beragam, akan tetapi di dalamnya tidak terlepas dari bahasan yang sama secara substansi. Dan untuk di era sekarang bisa memilih, atau kitab-kitab yang dulu pernah berkembang, pernah banyak yang melakukan kajian, banyak yang belajar mengenai kitab-kitab tersebut dalam naskah kuno, itu masih sangat relevan untuk dikaji di pesantren atau di dalam pembelajaran tauhid di era sekarang. Karena menurut saya meskipun secara logika atau secara alur berpikir ketika menjelaskannya itu lebih sulit ketika berbicara mengenai ilmu tauhid dalam kitab-kitab dulu yang tertuang dalam naskah kuno ini, akan tetapi di situ banyak penjelasan detail yang kadang tidak tercantum dalam kitab-kitab tauhid yang ada di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah, karena di kitab-kitab tauhid, pembelajaran tauhid akidah di dalam madrasah, di dalam sekolah MI, MTS itu terkadang hanya cukup menggunakan kitab-kitab tauhid sederhana atau menggunakan kitab-kitab tauhid, kitab akidah yang berupa kitab paket, dan itu hanya ketika menjelaskan mengenai sifat wajib ya, sifat wajib Allah itu ada berapa, nah tanpa menjelaskan satu persatu logika dari sifat wajib, kenapa sifat wajib bagi Allah itu ada 20 itu seperti apa cara berpikirnya atau secara pemahamannya seperti apa, dan itu yang ada dalam kitab-kitab sekarang itu kalau menurut saya ya, dan kitab yang ada dalam naskah-naskah kuno ini perlu dikembangkan lagi untuk bisa diterapkan atau bisa menjadi referensi ketika menyusun kitab-kitab tauhid, meskipun yang era sekarang berbahasa Indonesia banyak digunakan dalam kitab-kitab paket di dalam sekolah. Nah, kitab-kitab yang ada di naskah-naskah kuno ini bisa menjadi salah satu referensi untuk memberikan tambahan penjelasan di dalam ketika menyusun kitab-kitab akidah atau tauhid tersebut. Nah, dan satu lagi terakhir, saya ingin mengatakan bahwa dari beberapa naskah kuno yang berbicara mengenai akidah atau tauhid, saya banyak menemukan itu pemahaman-pemahaman akidah dari para ulama yang aliran teologinya secara akidah, secara tauhid adalah aliran teologi Asy'ariyah Maturidiyah. Seperti kitab Tilmisani ini, lalu kitab Bahjatul Ulum,
kitab Al-Miftah itu merupakan kitab-kitab pemahaman mengenai akidah, konsep keimanan, konsep tauhid, itu tidak terlepas dari teologi dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Padahal pada pembagian teologi, aliran teologi itu banyak sekali dalam, kalau sobat klasik membaca dalam misalnya di bukunya Al-Milal wal Nihal, itu banyak menjelaskan macam-macam dari aliran teologi, aliran akidah, bahwa tidak hanya Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya. Nah, akan tapi yang banyak ditemukan, yang saya temukan, yang sudah saya temukan dan saya baca, itu banyak kajian ilmu tauhid yang para isinya dan juga para pengarang atau penulisnya ketika saya melakukan penelusuran itu aliran teologinya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Kenapa kok pada masa dulu naskah-naskah yang banyak ditemukan di sekarang itu tidak terlepas dari aliran teologi tersebut. Nah, itu penjelasan dari saya, pemberian suatu sharing ilmu mengenai isi dari naskah kuno dalam kitab tauhid ini. Semoga memberikan manfaat buat sobat klasik dan memberikan semangat untuk sobat klasik selalu mengkaji naskah-naskah kuno, baik itu dari sisi fisik dari naskahnya maupun dari isi substansi dari teksnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.